Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nur Fitri. You may call me Fitri for short. I am from Program Studi English Educational Department first semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang learners development, di mana learners development adalah perkembangan peserta didik, di mana pengertian perkembangan adalah perubahan yang terjadi bersifat kualitatif dan kuantitatif atau komprehensif terhadap aspek fisik dan psikis yang ada pada suatu waktu, dapat berkembang pula secara progresif mengarah kepada suatu hal yang lebih kompleks. Di sini ciri-ciri perkembangan itu ada 4. Yang pertama itu proses seumur hidup, yang kedua bersifat multidimensional, yang ketiga bersifat multidireksional, yang keempat bersifat fleksibel. Bagian B itu peserta didik, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas Pasal 1 Ayat 4 menjelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Bagian C itu tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Bagian D itu objek perkembangan peserta didik, di mana di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu kognitif, yang kedua motorik, yang ketiga fisikal, yang keempat itu emotion, yang kelima itu sosial. Bagian E itu metode psikologi perkembangan peserta didik, di mana pertama itu behaviorisme. Behaviorisme adalah mempunyai keunggulan dalam membentuk perilaku peserta didik sesuai yang diharapkan. Yang kedua itu stimulus respon, yang ketiga inquiry. Di sini metode psikologi lain yang terdiri yaitu konstruktivisme adalah pembagian pengajaran mengarahkan peserta didik untuk berpikir dan belajar mengemukakan ide-ide ilmiah yang telah diciptakan. Bagian F itu manfaat mempelajari perkembangan peserta didik, di mana manfaat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ekspektasi real, yang kedua identifikasi penyimpanan perkembangan, yang ketiga efisiensi dan efektivitas respon masalah, yang keempat bekal untuk membantu memahami diri sendiri. Bagian G itu prinsip-prinsip perkembangan, yang mana itu yang pertama itu proses yang tidak pernah berhenti, yang kedua semua aspek perkembangan saling mempengaruhi, yang ketiga itu mengikuti pola atau arah tertentu, yang keempat terjadi pada tempat yang berlainan, misalnya otak mencapai ukuran yang sempurna pada usia 6-8 tahun. Yang kelima itu setiap fase memiliki ciri khas. Yang keenam itu setiap individu normal akan mengalami fase perkembangan. Ciri-ciri perkembangan itu di sini saya akan menambahkan sedikit, yaitu sistematis, bersifat saling tergantung antara bagian yang merupakan satu kesatuan yang harmonis. Yang kedua itu progresif, perubahan yang terjadi bersifat maju, mengikat dan mendalam secara kualitatif dan kuantitatif. Yang terakhir itu berkesinambungan, perubahan terjadi secara berurutan dan tidak loncat-loncat. That's all for me. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.